Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lena Agustina, kelas pendidikan biologi C. Kali ini saya akan membahas sistem reproduksi manusia, baik pria maupun wanita, serta memahami bagaimana kehidupan baru dimulai. Kita akan menelusuri struktur, fungsi, dan proses alami yang memungkinkan manusia berkembang biak. Sekarang coba kita ingat-ingat sebentar. Pernah nggak kalian mendengar kabar bahwa akan ada bayi di keluarga? Entah itu adik, keponakan, atau bayi dari teman atau tetangga. Biasanya kabar itu bikin kita senang dan penasaran ya. Waktu kecil atau bahkan sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya bayi ada di perut ibu? Atau gimana caranya bayi bisa tumbuh di dalam sana? Dan apa yang terjadi dari awal sampai bayi itu lahir? Nah, rasa penasaran seperti itu wajar banget dan justru penting. Karena dari situ kita mulai memahami betapa luar biasanya tubuh manusia dan proses kehidupan. Hari ini kita akan membahas cerita dari mana bayi berasal, bagaimana mereka tumbuh di dalam rahim, dan peran dari organ-organ tubuh dalam proses tersebut. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya supaya kalian tahu arah pembelajaran kita dan bisa lebih fokus. Yang pertama, kita akan menyebutkan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Ini penting karena sistem ini bukan hanya soal menghasilkan bayi, tapi juga punya banyak peran dalam tubuh kita. Kedua, kita akan mengidentifikasi struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Kita akan lihat nama-nama organnya, di mana letaknya, dan apa tugas masing-masing organ itu. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita memahami sistem reproduksi manusia secara menyeluruh dan mudah dipahami. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu sistem reproduksi manusia. Sistem ini adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang punya tugas penting, yaitu memastikan kelangsungan hidup manusia dengan cara menghasilkan keturunan atau anak. Jadi, tujuan utama dari sistem reproduksi bukan hanya soal bayi saja, tetapi juga penting bagaimana tubuh kita mempersiapkan, mendukung, dan memungkinkan proses kehidupan itu terjadi dari awal. Bayangkan sistem ini seperti tim kerja. Setiap organ punya tugas khusus dan semuanya harus bekerja sama supaya proses reproduksi berjalan dengan baik. Mulai dari menghasilkan sel reproduksi, menyatukannya sampai mendukung pertumbuhan janin. Tanpa sistem ini, manusia tidak bisa berkembang biak. Jadi walaupun kadang kita jarang membicarakannya, sebenarnya ini adalah salah satu sistem tubuh yang paling luar biasa. Setelah kita tahu bahwa sistem reproduksi manusia adalah sekumpulan organ yang bekerja untuk menciptakan kehidupan, sekarang kita akan bahas lebih detail dan tentang 4 fungsi utama dari sistem ini. Yang pertama, sistem reproduksi berfungsi untuk menghasilkan gamet, yaitu sel kelamin. Pada pria ini disebut sperma, dan pada wanita disebut sel telur atau ovum. Kedua jenis sel ini sangat penting karena saat bertemu, mereka bisa memulai proses kehamilan. Kedua, sistem ini juga berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sel-sel reproduksi tersebut. Sperma dan sel telur butuh jalur atau saluran khusus supaya bisa bertemu di waktu tepat untuk terjadi pembuahan. Ketiga, sistem reproduksi wanita juga berfungsi untuk memberi dukungan pada perkembangan janin. Setelah sel telur dibuahi, tubuh wanita menyediakan lingkungan yang tepat, yaitu di dalam rahim, agar janin bisa tumbuh dengan aman sampai waktunya lahir. Dan yang keempat, sistem ini juga menghasilkan hormon. Hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron sangat penting untuk mengatur fungsi reproduksi, serta memengaruhi perubahan fisik dan emosi selama masa pubertas dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang organ reproduksi pria. Setiap organ di sini punya peran penting dalam proses reproduksi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada testis. Organ ini adalah tempat reproduksinya sperma, yaitu sel reproduksi pria. Selain itu, testis juga memproduksi testosteron, yaitu hormon utama pada pria yang memengaruhi pertumbuhan fisik seperti suara yang menjadi lebih berat, pertumbuhan rambut, dan perkembangan otot saat masa pubertas. Kedua, vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Saluran ini berperan penting saat proses ejakulasi, yaitu ketika sperma dikeluarkan dari tubuh. Ketiga, kita punya prostat. Prostat menghasilkan cairan khusus yang akan bercampur dengan sperma untuk membentuk semen.
Cairan ini penting karena membantu memberi nutrisi dan perlindungan bagi sperma agar tetap hidup saat menuju sel telur. Keempat, uretra. Ini adalah saluran di dalam penis yang menjadi jalur keluar untuk dua hal, urin dari kandung kemih dan semen dari sistem reproduksi. Tapi jangan khawatir, dua cairan ini tidak keluar bersamaan karena tubuh punya sistem pengatur otomatis. Dan yang terakhir adalah penis. Penis berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan urin, sekaligus berperan dalam proses reproduksi karena melalui penislah sperma bisa masuk ke dalam tubuh wanita saat hubungan seksual. Semua organ ini bekerja sama untuk memastikan sperma bisa reproduksi, dilindungi dan disalurkan dengan baik agar bisa bertemu dengan sel telur. Sekarang kita bahas organ-organ yang membentuk sistem reproduksi manusia, reproduksi wanita. Sistem ini sangat luar biasa karena tidak hanya menghasilkan sel telur, tapi juga bisa mendukung tumbuh kembang bayi selama kehamilan. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama ada ovarium. Organ ini menghasilkan sel telur atau ovum dan juga menghasilkan hormon-hormon penting yaitu estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan perubahan tubuh wanita saat pubertas. Kedua dari ovarium, sel telur akan melewati saluran yang disebut oviduk atau tuba fallopi. Disinilah biasanya terjadi pembuahan, yaitu saat sperma bertemu dengan sel telur. Ketiga, sel telur yang telah dibuahi akan bergerak menuju rahim atau uterus. Disinilah tempat janin akan tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan. Rahim memiliki dinding yang tebal dan kuat untuk melindungi janin hingga siap dilahirkan. Keempat, di bagian bawah rahim ada serviks, yang merupakan gerbang menuju vagina. Serviks ini berfungsi sebagai jalur masuk sperma ke rahim dan juga tempat keluarnya darah menstruasi. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina adalah saluran yang menerima penis saat hubungan seksual, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga jalur keluarnya bayi saat proses persalinan. Semua organ ini memiliki peran yang saling berkaitan dan penting dalam proses reproduksi dan kehamilan. Berikutnya kita akan membahas pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau gamet jantan, dan oogenesis, proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami pubertas, sedangkan oogenesis sudah berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan 3 macam sel, yaitu pertama spermatogenium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Dan ketiga, sel Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penggandaan sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan, spermatogenium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Proses gametosis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki 3 tahapan, yaitu pertama tahapan penggandaan terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan normal atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan.
dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembalahan meiosis 1, sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis kedua dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Nah, kira-kira apa saja ya yang terkandung dalam sperma manusia? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung leher dan ekor. Kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala sperma juga terdapat sentriol. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju ovidum. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Berbeda dengan sel sperma, sel telur yang dihasilkan dari ovum saat ovulasi memiliki tubuh yang dilindungi oleh dua lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata dan lapisan dalam adalah zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Sperma secara oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilisin yang memiliki fungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemotaksis positif, dan mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Sekian dari video saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.